Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Di sini aku mau menyampaikan sedikit ilmu yang sudah aku dapatin pada hari-hari sebelumnya. Yang mau aku bahas ini tuh tema ya, misal umat atau piagam umat. Jadi misal itu artinya piagam dan umat, dan umat di sini juga bisa dikategorikan sebagai umat Islam. Misak atau piagam secara bahasa gitu kan, sama syarat itu artinya itu adalah perjanjian. Nah, banyak dari Al-Quran mencakup piagam-piagam ini. Contohnya itu surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 90 sama 92, terus surat Al-A'raf ayat 169 sama Al-Imran ayat 81. Dan yang surat An-Nisa ayat 90 itu berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, allazina la yusiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Nah, jadi diantara kalian itu dalam ayat ini tuh di antara kalian itu pasti ada perjanjian. Nah, terus mitsaq secara istilah itu adalah kumpulan masyarakat yang mereka itu yakin terhadap akidah, dan juga mereka jadi masyarakat itu semua itu percaya kan. Nah, jadi umat yang ingin membuat piagam atau ya mau piagam itu, ada piagam itu umat yang bertumbuh, yang baru berkembang. Nah, terus juga umat Islam nggak kepikiran atau yang nggak pernah berpikir kalau mereka tuh pengen dapat piagam, tapi mereka tuh nggak mau ada piagam. Terus juga ya karena dari piagam itu sampai jadi mereka tuh kayak memakai Pancasila, mereka yakin gitu kalau ya ketuhanan yang Maha Esa, mereka tuh yakin, percaya emang Tuhan itu Esa kan. Nah, terus kenapa sih kita tuh nggak butuh, umat Islam tuh kenapa nggak butuh lah sama piagam ini ya, karena kan ada Al-Quran dan Sunnah yang menjadi sumber-sumber ya pengetahuan, undang-undang dasar juga. Jadi semua aturan yang kita lakuin dari bangun tidur lagi itu ada di As-Sunnah, sama di kitab Al-Quran itu yang benarnya kan. Dan mereka, maksudnya orang-orang Barat ini tuh menjajah banyak umat-umat kaum muslim saat ini, bukan secara fisik doang, sama jadi bukan secara fisik tapi juga secara pemikiran ya. Banyak kan kayak masyarakat Indonesia, bisa masyarakat negara-negara lain itu pemikiran mereka itu jadi maksudnya pemikiran barat, dan pemikiran barat itu pemikiran yang salah, yang udah rusak gitu, dan nggak benar. Hanya sebagian doang, sebagian masyarakat itu mengetahui kalau ya pemikiran barat itu adalah pemikiran yang salah, tapi juga ada masyarakat yang belum mengetahui gitu kalau pemikiran barat itu salah. Sama mereka juga ada sebagian orang yang nggak tahu kalau ya mereka pemikirannya dijajah, apalagi kan remaja-remaja sekarang gitu kan, banyak pemikiran yang udah dimasukin oleh pemikiran-pemikiran barat. Makanya itu sebagai seorang ya, kalau kita
mengetahui ilmu-ilmu tentang Islam gitu. Kita harus menyampaikan kepada masyarakat itu kalau pemikiran barat itu pemikiran yang salah, yang sudah rusak, dan pemikiran barat itu ya benar-benar bahaya banget gitu, apalagi di tengah-tengah masyarakat sekarang. Karena masyarakat ini tuh maksudnya umat sekarang itu apa? Sekarang tuh ya udah benar-benar terlalu rusak, udah terlalu terjerumus lah ke dalam ya, kebahayaan lagi. Pemikirannya, segi-seginya kan banyak tuh permasalahan di Indonesia, di sekitar masyarakat. Nah jadi kalau misalnya Islam ini gitu, Islam itu tuh mengatur seluruhnya, mengatur dari segi ekonomi, politik, sama keseharian umat-umat sekarang kan. Ya itu juga bisa dari Al-Quran sama Sunnah. Jadi sumber-sumber kenapa sih kita harus sholat, terus kalau hukum nanti kalau orang mencuri ada hukum tangan, itu dari sumber-sumber itu tuh dari Al-Quran sama Sunnah tadi kan. Terus juga Islam gitu, umat Islam itu tuh umat yang tua, jadi umat terdahulu, gak kayak umat-umat sekarang. Jadi umat-umat sekarang tuh umat-umat yang baru, jadi kayak ya belum terlalu paham kan tentang Islam, karena kita juga harus menyampaikannya. Nah, dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.